Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan harapan atau tingkatan prioritas yang ketiga ketika kita menjalankan ibadah puasa adalah menjadi mursyidin yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, la'allahum yarshudun. Mursyid itu adalah orang yang mempunyai irsyad. Apa itu irsyad? Kalau seseorang mempunyai ilmu dan ia mengamalkan ilmunya kepada orang lain, itu disebutnya muallim. Tapi ada orang yang mempunyai ilmu, kemudian dengan ilmunya itu bisa mengarahkan kepada ma'rifatullah, mengenalkan Allah, mengetahui zat Allah, selalu ingat kepada Allah, lurus surga. Itu disebut dengan mursyid, irsyad jalan. Jadi orang yang terus lurus selamat masuk surga. Jadi derajatnya lebih tinggi daripada muallim. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan irsyad atau menjadi irsyad atau jadi mursyidin ini? Syaratnya adalah dengan berdoa. Sangat mudah, sangat berdoa. Kenapa berdoa? Orang gini Pak, semakin dia banyak beribadah kepada Allah, semakin dia banyak dekat kepada Allah, pasti dia paling sering berdoa kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau hatinya kotor, banyak bermaksiat kepada Allah, dia akan jauh dari Allah. Kalau orang berdoa akan terus ingat kepada Allah. Orang beribadah akan terus ingat kepada Allah. Contoh, Rasulullah SAW di setiap aktivitas kehidupannya semuanya doa. Pakai baju, berdoa. Melepas baju, berdoa. Makan, berdoa. Minum, berdoa. Masuk toilet, berdoa. Keluar toilet, berdoa. Berangkat dari rumah, berdoa. Naik kendaraan, berdoa. Turun dari kendaraan, di atas kendaraan, berdoa. Turun dari kendaraan, berdoa. Bahkan mau tidur atau juga hubungan suami istri, berdoa. Semuanya dengan doa. Orang kalau sudah rajin berdoa pasti akan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita habis sholat, padahal habis sholat tidak langsung pergi, tapi zikir, ingat kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Pak Ustaz, pas sholat doa. Nah, nggak doa deui. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, semakin sayang Allah sama kita. Jadi jangan menyepelekan tentang zikir itu Pak. Karena dalam keseharian kita, Bapak berwudu, Bapak sholat, puasa, itu semuanya amaliyah jasmaniyah. Tapi ketika Bapak banyak berzikir, itu amaliyah batiniyah. Jasad kita harus diisi, batin kita harus diisi. Nabi Ibrahim alaihissalam
keinginannya baru terrealisasi setelah 4.200 tahun. Nabi Musa, orang-orang Yahudi ingin selamat dari jajahan Fir'aun, berdoa kepada Allah. Allah kabulkan 40 tahun dengan lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Kita harus yakin bahwa doa kita pasti diijabah. Ramadan yang pertama di ayat 183 merupakan syahrus siam. Kemudian ayat selanjutnya syahrul Quran yang kemarin saya sampaikan. Nah, yang terakhir syahrud doa. Pergunakan waktu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk berdoa kepada Allah. Apapun keinginan kita, kesempatan di bulan Ramadan, berdoa kepada Allah. Tapi harus yakin bahwa pasti itu dijawab oleh Allah. Pak Ustaz, saya itu ada keinginan untuk mendapatkan misalkan anak. Bapak harus yakin. Berdoa terus kepada Allah. Nah, orang-orang yang terus berdoa kepada Allah, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, jika mereka menanyakan tentang aku, kata Allah, ibadi, coba, ibadi. Itu berarti sudah dekat. Fa inni qarib. Saya ini menjadi kerabatnya. Saya dekat dengannya. Betapa sangat sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah menempatkan dengan kita, dengan orang-orang yang selalu meminta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah dengan ungkapan qarib, ibadi, ini sangat dekat, Pak. Allah meminta kepada kita dan kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita meminta kepada Allah, Allah pasti mengabulkan permintaan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujib apa gini, Pak? Doa itu kalau orang yang sudah sering berdoa kepada Allah, dekat dengan Allah, kata Allah, ujib. Ujib itu sama ketika kita berakad di dalam, waktu Bapak menikah dengan siapa, Pak? Bukan Krisdayanti, dengan istri Bapak, atau Ibu menikah dengan suami Ibu, ya. Kan itu ada ijab kabul, ya. Ijab kabul itu harus saya nikahkan Salimin binti saya nikahkan putri saya yang bernama Rahimah binti Anu misalnya, dengan mas kawin, sendal jepit, kasih sirangan, dibayar kontan. Itu harus saya terima, harus nyambung. Bahkan kemudian aku lebaran berijing cepat, kudu nyambung, saya terima. Nah, itu ujibu da'watad da'i da'a. Orang yang pergi umroh atau berhaji, dia berebut masuk ke Raudhah, dia berebut ke ngantri sampai di Hijri Ismail, kemudian dia berebut berdesak-desakan di belakang makam Ibrahim. Itu untuk apa, Pak? Supaya apa? Supaya doanya terkabul. Karena itu tempat-tempat yang spesial, mustajab. Nah, Ramadan ini adalah tempat yang paling mustajab ketika kita berdoa. Idza da'a, kapanpun, dimanapun, sok berdoa, pasti ku Allah dikabulkan. Tidak memerlukan lagi Hajar Aswad, tidak perlu lagi makam Ibrahim, tidak perlu lagi Hijri Ismail, tidak perlu lagi Masjidil Haram. Ketika puasa atau kita di Ramadan yang kita berdoa idza da'an. Syaratnya apa? Supaya doa kita diijabah. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Nah, sekarang Allah mengungkapkan dengan istijab.
Kalau tadi Allah mengabulkan doa kita dengan ijab, tapi kalau kita berdoa kepada Allah dengan ungkapan fal yastajibuli, istijab. Apa bedanya ijabah dengan istijabah? Para ahli tafsir mengatakan kalau istijabah seperti gini Pak, Bapak pinjam uang 100.000, tidak langsung bayar kontan, tapi dicicil 2.000, 2.000, 2.000, gitu. Allah langsung mengijabah, tapi kita mah kadang doa teh sok teu kudu ayeuna ge, sok iraha. Kata apa seperti itu? Nu penting maneh fal yu'minu bi. Doa terus dan iman terus kepada Allah. Jangan sampai keimanan ditinggalkan, keyakinan jangan sampai terlupakan. Terus syarat itu fal yastajibuli wal yu'minu bi. Allah akan mengijabah doa-doa kita. Syaratnya kita istiqomah berdoa kepada Allah, ya. Kemudian rek iraha masuk entah, pasti diijabah Allah. La'allahum yarsyudun. Allah pasti akan menjadikan kita nanti orang-orang yang memiliki derajat mursyid, bisa mengarahkan kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita ketika kita sudah yakin bahwa sepenuhnya segala bentuk aktivitas kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi gini Pak, kadang-kadang orang ini, kita ini berdoa minta A misalkan ya. Allah itu karena tahu kondisi kemampuan kita, kadang tidak ngasihnya A, bisa dalam bentuk yang lain. Tapi itu jadi kebahagiaan bagi kita. Bapak misalkan minta jeruk, Allah bisa saja memberikan lain jeruk, nah samangka, nah buah melon, nah durian gitu. Anu can pernah terlaksana di Selasari. Anu can pernah terlaksana ke Banyumas gitu. Kan bisa saja. Tapi kebahagiaan kita dapat. Sekarang ini Pak, saya udah puluhan tahun berumah tangga, nggak punya anak. Berdoa terus kepada Allah. Tiap dinten, tiap wengi Pak Ustaz. Ramadan ya abdi itu nepikeun ka katinggalin eta doa. Ya Allah, ngenta budak, ya Allah, ngenta budak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan ya Allah. Nah, geuning tadi ijabah, Pak Ustaz. Nah, syaratnya tadi fal yu'minu bi fal yastajibuni wal yu'minu bi. Itu dua syarat. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa segala doa kita itu Allah sangat tahu dengan situasi dan kondisi kemampuan kita masing-masing. Pokoknya Bapak harus yakin segala ketentuan Allah pasti punya makna terbesar dalam diri kita dan kehidupan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi manfaat bagi kita, ilmu bagi kita, dan memperkuat keimanan kita akan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in alimtu lailatal qadar ma aqul." Wahai baginda Rasul, seandainya saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ma aqul, apa yang harus saya ucapkan? Lalu kata Rasulullah, "Quli." Apa Pak? Doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak Pak di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya habis tarawih itu jangan langsung bubar Pak. Sok 5 menit mah cicing heula keun. Mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus dawamkan seperti itu. Ulah berenjang Allah,
batur mah Allahumma antas salam, urang mah Allahumma lantas jalan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.